Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Nurul Apriani Hasan, NIM 2018-164, dan dua rekan saya ada saya Nurlaila Aline, NIM 171. Dan saya Mega Aryani Putri, NIM 193. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tokoh ilmuwan muslim dan pemikiran psikologisnya. Nah, pertama-tama akan dijelaskan oleh rekan saya Mega. Pada Mega dipersilahkan. Oke, untuk yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi memiliki nama lengkap Al-As'ad bin Qais Al-Kindi. Berasal dari Baghdad dan dianggap sebagai filsuf muslim generasi awal. Al-Kindi menulis lebih dari 239 buku, termasuk karya-karya yang berkategori pendek. Salah satu karyanya yang terkait dengan psikologi adalah On Sleep and Dreams, First Philosophy and the Eradication of Sorrow. Pada karya ini, Al-Kindi banyak membahas tentang kesedihan, karena menurut Al-Kindi, kesedihan sendiri merupakan penyakit mental. Kesedihan menurut Al-Kindi dialami oleh seseorang karena merasakan sebuah kehilangan, baik karena kehilangan orang yang dicintai, kehilangan barang pribadi, atau kegagalan di dalam memperoleh apa yang diinginkan. Cara mengatasi kesedihan menurut Al-Kindi adalah mentolerir kehilangan dan ketidaksenangan pada hal-hal yang dirampas, dengan mencari kompensasinya lewat akal. Oleh sebab itu, kesedihan tergantung pada bagaimana pikiran setiap orang dalam menghadapinya. Al-Kindi mengatakan, kesedihan tidak ada di dalam diri kita. Kita sendiri yang membawa kesedihan tersebut pada diri kita sendiri. Selain itu, menurut Al-Kindi, jiwa tidak tersusun mempunyai arti penting, sempurna, dan mulia. Pemikiran pendapat Al-Kindi lebih dekat pada Plato dan Aristoteles. Namun, Al-Kindi tidak menyetujui Plato yang mengatakan bahwa jiwa berasal dari alam ide. Al-Kindi berpendapat bahwa jiwa mempunyai 3 daya, yaitu daya bernafsu, daya pemarah, dan daya berpikir. Yang selanjutnya, atau yang kedua, ada At-Tabari. At-Tabari memiliki nama lengkap Ali ibn Salh Rabban At-Tabari. At-Tabari merupakan pemikir dari Persia dan seorang mu'alaf. Salah satu perintis bidang kajian psikologi perkembangan anak di dunia Islam, yang mana ia tuangkan dalam karyanya yang berjudul Firdaus al-Hikmah. Pada dasarnya, buku ini juga memuat teks medis yang dibagi menjadi 7 bagian dari 30 risalah, yang terdiri dari 360 bab. Di dalam buku ini, At-Tabari membahas teks India kuno dan mengacu pada kontribusi Sustra dan Chanakya dalam hubungannya dengan pengobatan dan psikoterapi. At-Tabari juga menekankan pentingnya psikoterapi dan mengharuskan para dokter agar menggunakan psikoterapi untuk menjadikan kondisi pasien lebih baik. Komunikasi yang positif antar dokter dan pasien menurut At-Tabari akan menenangkan pasien dan memiliki kepercayaan kesembuhan yang lebih besar. Oke, untuk yang selanjutnya atau yang ketiga ada Al-Balkhi. Al-Balkhi memiliki nama lengkap Abu Zaid Al-Balkhi. Al-Balkhi bisa dikatakan sebagai psikolog kognitif dan ahli medis pertama yang membedakan secara jelas antara neurosis dan psikosis. Al-Balkhi mengklasifikasikan gangguan neurosis menjadi 4 gangguan emosional, yakni ketakutan dan kecemasan, kemarahan dan agresi, kesedihan dan depresi, serta obsesi. Al-Balkhi juga meyakini ada hubungan antara penyakit fisik dengan gangguan psikologis, yang biasanya diistilahkan dengan psikosomatis. Ia juga menyarankan setiap orang yang sehat selalu menyediakan P3K untuk pengobatan fisik yang tidak terduga. Setiap orang juga harus menjaga pikiran dan perasaan dalam benaknya untuk menjaga adanya ledakan emosional yang tidak terduga. Ia mendasarkan teorinya pada Al-Quran dan hadis yang banyak menyatakan akan kesehatan jiwa dan penyakit-penyakit jiwa. Ia menyatakan bahwa karena manusia terdiri dari jiwa dan raga, maka keduanya akan saling mempengaruhi dan demikian manusia tidak akan mencapai kesehatan sempurna jika tidak mencapai antara kesehatan jiwa dan raga. Jika raga sakit,
maka jiwa akan kehilangan banyak energi kognitif dan kemampuan berpikir kompresifnya yang kemudian akan mempengaruhi kemampuan untuk menikmati kebahagiaan yang diinginkan dalam hidupnya. Demikian juga, raga tidak akan mampu menikmati kebahagiaan jika jiwa sedang sakit, yang kemudian akan mengakibatkan penyakit fisik. Dengan teori-teorinya tersebut, Al-Balkhi disebut sebagai pencetus psikologi kognitif dan psikologi pengobatan. Oke, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurul Apriani Hasan. Baik, terima kasih Mega. Selanjutnya ada Al-Razi. Al-Razi memiliki nama lengkap Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi. Ia merupakan pemikir Muslim sama seperti mentornya At-Tabari. Al-Razi begitu menekankan peran pentingnya psikoterapis pada kesembuhan pasien. Dia merupakan ahli prognosis dan pengobatan psikomatis. Kitabnya Al-Hawi atau Al-Hawi Fitib adalah karya terpanjang yang pernah ia tulis dalam bidang kedokteran Islam oleh Barat hingga abad ke-18. Ia dikenal sebagai ahli medis yang otoritatif. Selain itu, ia juga memiliki karya Al-Tib Al-Ruhani yang sehari khusus membahas tentang cara menyembuhkan penyakit moral dan psikologis dengan pendekatan rohani atau spiritual. Selanjutnya kita lanjut ke Ibnu Miskawai. Baik, Ibnu Miskawai memiliki nama lengkap Abu Ali Ahmad Muhammad Yakub Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai merupakan pemikir Muslim yang menulis tentang berbagai topik termasuk psikologi. Namun, ia terkenal karena karyanya pada sistem etika, khususnya Taharat al-Araf, yang juga dikenal dengan Tahdib al-Akhlaq. Dalam bukunya Al-Faus al-Asgar, Ibnu Miskawai berbicara tentang bukti keberadaan Allah, kenabian, dan jiwa. Mengenai pengembangan kebajikan, ia menggabungkan ide Platonis dan Aristotelian dengan sentuhan tasawuf dan pertimbangan kebajikan sebagai penyempurnaan aspek jiwa yang mewakili kemanusiaan, yaitu alasan yang membedakan antara manusia dan hewan. Ia menyarankan perlu mengendalikan emosi dan mengembangkan sifat mengendalikan diri dari kesalahan. Salah satu pandangannya tentang psikoterapi yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu yang menyenangkan al-nafs, al-amarahnya, maka orang tersebut harus menghukum dirinya sendiri dengan cara psikologis, fisik maupun spiritual, seperti membayar uang untuk orang miskin, puasa, dan lain-lain. Selanjutnya ada Ibnu Sina. Ibnu Sina memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain B. Abdul Allah Ibnu Sina. Ibnu Sina yang di Barat dikenal dengan Avicenna, berasal dari Bukhara. Ia dikenal sebagai filsuf dan dokter, tetapi pada abad 17, ia juga berkontribusi dalam kemajuan semua ilmu di masanya. Di bidang psikologi, ia menulis tentang pikiran, eksistensi pikiran, hubungan pikiran dan tubuh, sensasi dan persepsi di dalam bukunya yang terkenal Asy-Syifa atau Healing. Pada tingkat yang paling umum, pengaruh pikiran pada tubuh dalam dilihat dari gerakan yang sederhana, yaitu kapanpun pikiran ingin menggerakkan tubuh, tubuh itu patuh. Tingkat kedua, pengaruh pikiran pada tubuh adalah dari emosi dan kehendak. Pada sisi lain, ia juga meyakini bahwa jiwa yang kuat pada diri seseorang bisa mempengaruhi orang lain. Ia membagi jiwa dalam 3 bagian, yaitu jiwa nabati, jiwa hewani, dan jiwa rasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nurlaila Alay. Selanjutnya ada Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di Tus,
Khurasan, dan kemudian meninggal di tempat yang sama. Dia adalah seorang filsuf, teologi, ahli hukum, dan mistikus. Dia dikenal sebagai arsitek terakhir dalam perkembangan pemikiran Islam. Dikatakan bahwa dengan adanya Al-Ghazali, zaman telah akhir dan telah datang era baru. Deskripsi Al-Ghazali tentang sifat manusia berpusat pada penemuan diri, memiliki tujuan akhir dan penyebab kesengsaraan dan kebahagiaan. Dia menggambarkan konsep jiwa dengan 4 istilah, yaitu qalb, ruh, nafs, dan akal, yang kesemuanya menandakan entitas spiritual. Terkait dengan psikoterapi, Al-Ghazali salah satunya menggunakan terapi perlawanan, yaitu penggunaan imajinasi untuk mengejar yang sebaliknya. Misalnya, jika tidak tahu, maka belajar, jika benci, maka mengembangkan cinta, begitu seterusnya. Selain itu, Al-Ghazali percaya bahwa kedekatan kepada Tuhan akan mengarahkan seseorang pada kehidupan yang normal, sementara apabila jauh dari Tuhan akan mengarahkan pada kelainan atau keabnormalan. Selanjutnya, Najib Aldin Muhammad. Najib Aldin Muhammad memaparkan berbagai penyakit mental secara rinci berdasarkan pengamatan yang teliti terhadap pasien-pasien yang mengidap penyakit mental. Hasil observasinya ini kemudian dikompilasikan dengan mengklasifikasi berbagai penyakit mental, sehingga kompilasinya tersebut merupakan pengklasifikasian terlengkap hingga saat itu dan digunakan hingga saat ini. Tokoh lainnya adalah Muhammad Ibnu Zakaria Razi atau biasa dipanggil Razes, seorang dari bangsa Persia dengan karyanya Al-Mansuri dan Al-Hawi yang diterbitkan pada abad ke-10, memuat antara lain definisi penyakit jiwa, simptomnya, dan penyembuhannya. Ia juga mengepalai rumah sakit jiwa di Baghdad. Selanjutnya, yang terakhir Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham dikenal sebagai penemu psikologi eksperimental dan psikofisik dalam kitabnya Kitab Al-Ain. Demikian juga Al-Kindi yang dikenal sebagai perintis psikologi eksperimental yang secara empiris memperkenalkan waktu reaksi antar organ-organ sensoris, stimulasi organ, dan kesadaran persepsi dalam pengobatan. Di zaman modern seperti kita ketahui ini, psikologi ini adalah psikologi behavioristik di mana para tokohnya adalah B.F. Skinner dan Watson. Pada masa kontemporer dalam bidang teoritis, beberapa pakar psikologi maupun psikologi Islam telah melahirkan karya-karya dalam bidangnya. Terima kasih telah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.